Pembangunan sangat terpusat atau sentralistik. Jakarta adalah segalanya. Uang berputar di Jakarta, keputusan dibuat di Jakarta. Daerah, ibaratnya, hanya menunggu tetesan pembangunan dari pusat. Dan langkah keempat, yaitu program andalan Presiden Prabowo dalam hal hilirisasi. Di sini perlu ditekankan adanya hilirisasi yang berkeadilan, di mana program hilirisasi sumber daya alam harus dipastikan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal dalam bentuk lapangan kerja yang layak, transfer teknologi, dan dana bagi hasil daerah yang adil agar dapat digunakan untuk pembangunan. Nah, jadi apa kesimpulannya? Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Teman-teman, pernah nggak kalian merasakan atau mungkin sering melihat di media sosial perbandingan yang begitu menyolok? Di satu sisi, kita melihat gemerlapnya gedung di Jakarta, kafe-kafe estetik di Bandung, atau infrastruktur yang serba cepat di Surabaya. Tapi di sisi lain, kita suka mendengar cerita mengenai saudara-saudara kita di pelosok tanah air yang masih kesulitan air bersih. Kita juga melihat foto anak-anak di kawasan pedalaman yang harus menyeberang sungai tanpa jembatan untuk berangkat sekolah. Atau keluhan sinyal internet yang tidak stabil di banyak wilayah di luar Jawa. Nah, ini bukan hanya cerita. Ini adalah isu klasik namun selalu relevan, yaitu ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Saat kita bicara ketimpangan, seringkali yang terbayang hanya soal uang. Padahal, ketimpangan pembangunan itu jauh lebih luas. Ini soal akses. Akses terhadap pendidikan berkualitas, akses terhadap layanan kesehatan yang layak, akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan internet yang baik, dan seterusnya. Pertama-tama, mari kita lihat data. Kita sering mendengar istilah Jawa sentris. Data menunjukkan bahwa Pulau Jawa yang luasnya hanya sekitar 7% dari total daratan di Indonesia dihuni oleh lebih dari 57% total penduduk di Indonesia. Lalu, Pulau Jawa juga menyumbang hampir 60% dari total produk domestik bruto. Artinya, bila ada 10 potong kue, 6 potongnya dimakan di Jawa, lalu 4 potong sisanya diperebutkan oleh semua daerah lainnya di Indonesia. Nah, apakah ini menjadi jomplang? Tentu saja. Pertanyaannya, kenapa ini terjadi? Kenapa setelah 70 tahun lebih kita merdeka, kue pembangunan ini masih belum terbagi rata? Lalu, apa akar masalah sebenarnya? Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama, faktor sejarah. Suka atau tidak suka, kita tidak bisa lepas dari warisan kolonial. Sejak zaman VOC dan Hindia Belanda, pusat administrasi, ekonomi, dan infrastruktur dipusatkan di Jawa, khususnya di Batavia. Ini dilakukan untuk efisiensi eksploitasi hasil bumi. Daerah-daerah lain dilihat hanya sebagai daerah penghasil sumber daya saja. Pola ini, sayangnya, berlanjut di era setelah kemerdekaan. Pembangunan sangat terpusat atau sentralistik. Jakarta adalah segalanya. Uang berputar di Jakarta, keputusan dibuat di Jakarta. Daerah, ibaratnya, hanya menunggu tetesan pembangunan dari pusat. Penyebab kedua, tantangan geografis. Kita harus jujur, membangun Indonesia itu mahal. Kita adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Sehingga, biaya logistik untuk mengirim misalnya semen, besi, atau tiang listrik ke pulau terluar atau daerah pegunungan bisa berlipat-lipat kali harganya. Ini membuat pembangunan di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal, berjalan lambat dan biayanya sangat mahal. Penyebab ketiga, karena model ekonomi. Banyak daerah di luar Jawa seperti di Kalimantan, Sumatera, dan Papua kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, nikel, sawit, emas, dan kayu. Tapi selama puluhan tahun, model ekonomi kita adalah ekstraktif. Kita mengeruk bahan mentah,
lalu langsung diekspor atau dikirim ke Jawa untuk diolah. Nah, nilai tambahnya tidak dinikmati oleh daerah penghasil. Akibatnya, daerah penghasil sumber daya alam hanya dapat remah-remahnya saja. Sementara kerusakan lingkungan terus menumpuk. Jadi, ekonominya tumbuh tapi tidak inklusif. Dan juga seringkali tidak banyak menyerap tenaga kerja lokal di sektor yang bernilai tambah tinggi. Penyebab keempat, adanya kesenjangan sumber daya manusia. Ini seperti lingkaran yang berputar-putar di tempat yang sama. Karena fasilitas pendidikan dan lapangan kerja berkualitas terpusat di Jawa, anak-anak muda terbaik dari seluruh penjuru Indonesia berbondong-bondong sekolah dan mencari kerja di Jawa. Terjadilah apa yang kita sebut brain drain, di mana daerah asal kehilangan talenta-talenta terbaiknya yang seharusnya bisa jadi motor penggerak pembangunan di daerah mereka sendiri. Jadi, timpangan pembangunan adalah kombinasi dari warisan sejarah yang Java-sentris, tantangan geografis yang membuat pembangunan menjadi mahal, model ekonomi yang belum adil, serta ketersediaan sumber daya manusia yang tidak seimbang. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang bisa dilakukan untuk membuat pembangunan lebih merata dan berkeadilan bagi semua daerah? Pemerintah dari masa ke masa telah mencoba berbagai jurus untuk mengatasi ketimpangan ini. Langkah paling fundamental adalah otonomi daerah di era reformasi di tahun 1999. Idenya mulia. Kekuasaan tidak lagi dipegang penuh oleh Jakarta. Daerah seperti provinsi dan kabupaten kota diberi wewenang untuk mengatur rumah tangganya sehingga pembangunan diharapkan bisa lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Hasilnya, campur aduk. Di satu sisi, banyak daerah sukses dan melahirkan inovasi. Namun di sisi lain, otonomi daerah juga sering dituduh melahirkan raja-raja kecil dan hanya memindahkan korupsi dari pusat ke daerah. Langkah kedua adalah transfer fiskal. Sederhananya, transfer fiskal adalah mengirim uang dari pusat ke daerah. Mungkin kita kenal ada yang namanya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Tujuannya jelas, agar daerah yang miskin APBD-nya tetap bisa membangun. Dan yang paling populer beberapa tahun terakhir adalah dana desa. Uang ditransfer langsung ke rekening desa. Ini terbukti cukup efektif membangun infrastruktur skala kecil di level paling bawah seperti jalan desa, irigasi, atau pendidikan anak usia dini yang sebelumnya mungkin tidak tersentuh. Langkah ketiga yang sangat masif di era Presiden Jokowi adalah pembangunan infrastruktur. Kita lihat pembangunan jalan tol Trans Sumatera, jalan Trans Papua yang menembus gunung, puluhan bandara baru, dan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur. Logikanya sederhana. Untuk menekan biaya logistik yang mahal, maka diperlukan konektivitas. Sehingga barang dari Indonesia Timur bisa dijual ke Barat dengan murah dan sebaliknya. Dan langkah keempat yaitu program andalan Presiden Prabowo dalam hal hilirisasi. Di sini perlu ditekankan adanya hilirisasi yang berkeadilan, di mana program hilirisasi sumber daya alam harus dipastikan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal dalam bentuk lapangan kerja yang layak, transfer teknologi, dan dana bagi hasil daerah yang adil agar dapat digunakan untuk pembangunan. Nah, jadi apa kesimpulannya? Mengatasi ketimpangan pembangunan di Indonesia adalah sebuah pekerjaan rumah yang panjang. Ini bukan lari sprint 100 meter, tapi lari maraton yang mungkin kadang dapat melelahkan. Memberikan dana desa misalnya, tidak akan secara otomatis membuat desa di Papua menjadi sejahtera dalam satu malam. Membangun jalan tol saja tidak cukup jika sumber daya manusia lokal tidak disiapkan untuk mengambil keuntungan dari jalan tol tersebut. Lalu, tidak kalah penting, yang kita butuhkan bukan hanya pemerataan pembangunan fisik, tapi keadilan kesempatan. Keadilan berarti misalnya, anak di Maluku punya kesempatan yang sama untuk bersekolah di sekolah berkualitas seperti anak di Jakarta. Keadilan berarti ibu hamil di pedalaman Kalimantan mendapatkan layanan kesehatan yang sama baiknya dengan ibu hamil di Surabaya. Ini bukan cuma tugas pemerintah pusat. Ini tugas kita semua. Pemerintah daerah harus inovatif
dan birokrasinya harus efektif dan efisien. Pihak swasta juga harus terus didorong untuk dapat terus berinvestasi dengan mengedepankan misi social enterprise, di mana bisnis harus turut serta mengatasi masalah sosial atau lingkungan sambil tetap beroperasi secara komersial untuk menghasilkan keuntungan. Dan kita sebagai masyarakat harus terus mengawal dan bersuara. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa subscribe, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.